Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa sahbihi anjurim zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fitina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam wa bil ilmi wal ilmi wal kamal wa barik wa sallim. Alhamdulillah, di malam ini kita akan baca kitab tafsir Jalalain. Surat yang kita baca adalah surat Was-Saffat, surat As-Saffat, yang insya Allah akan menceritakan tentang perjalanan Nabi Ibrahim bersama kaumnya, perjalanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, anak dan istrinya. Pasnya ayat 97 surat As-Saffat ayat 97. Jadi sebelumnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tawasul kepada para keluarga, para sahabat, para anbiya wal auliya, jamil malaikatil muqarrabin, khususan Jibril, Mikail, Israfil, Israil, jami'i immatil arba'atil mujtahidin wal qurra lufat basirin ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadusul muqallidin bitina jamil fuqahal mahdin jama'uliyal kanajma'in wa ala khususun mu'alif hadal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad Al-Sawi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, hadir jami'i masyayikhina jami' awliya tis'ah, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Guru, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Giri, Syed Sulaiman, Ki Amnu, Ki Mahli, Ki Abu Zarin, Ki Nur Hasan bin Hatim, Ki Bahri Talano, Ki Abdul Latif bin Irbim Jaim, Sunan Fadil bin Hasan bin Madahul, Nabi Suraj Miladun Asad, Nabi Ki Hasan, Nabi Ki Muhammad Bakir, Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil, Ki Ahmad Nabi Abdul Jalil, wa jami silsilati tariqatihi masanati manasabi mila hadrati Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Yasin bin Isa Al-Badani, Ali bin Abdul Bangkala, Muhammad bin Umar Jamal Bantani, Sulim wa Furi Mazwaji Mudrati min majma'in jami'i walidaina. Nama kedua orang tua kita dan bapak kita sebutkan. Jami' abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina istiqaina wa qarabatina wa ikhwan biddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum sya'ulil lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bi kaidan faja'alnahumul asfalin wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin
Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Al-ayah. Qalu ngucap sapa kaum Ibrahim atau kaum Namrud. Qalu ngucap sapa kaum Ibrahim, ubnu lahu, ubnu bangunaken sira kabeh, ubnu bangunaken sira kabeh lahu krana Ibrahim bunyanan ing pira-pira bangunan. Fa'amla'u, tafsirannya famli'u, moko ngebono sira kabeh hu ing Ibrahim hatoban ing kayu, hatoban ing pira-pira kayu. Wa adrimu lan nyumpeto sira kabeh hu ing Ibrahim binari kelawan geni. Baida moko ari kalane iltahaba mulat-mulat apa nar, fa'alku moko mbuang sira kabeh hu ing Ibrahim fil jahimi ing dalem geni kang banget murupe. Fil jahimi ing dalem geni kang banget murupe. Ai annari syadidati, geni tegese geni kang sangat murupe. Faradu moko ngarepaken sapa kaum Ibrahim bi kelawan Ibrahim kaidan ing sandubaya. Sandubaya itu tipu muslihat, rekayasa. Bilqaihi kelawan nguncalaken Ibrahim finari ing dalam geni, ditahlika supaya ento rusak, supaya ento mati, supaya ento mateni, supaya ento ngerusak apa nar hu ing Ibrahim. Itu lika supaya ento ngerusak apa nar hu ing Ibrahim. Baca'alna maka ndateaken sapa ingsun Allah hum ing kaum Ibrahim al asfalina ing pira-pira wong kang luwe asor. Al asfalina ing pira-pira wong kang luwe asor. Tafsirannya al asfalin al makhurina tegese kang den sereng. Bakharaja maka metu sapa Ibrahim minan nari saking geni saliman hale selamat. Saliman hale selamat. Dulu pernah diceritakan bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar ini seorang pendeta yang bertugas membuat patungnya kaum Raja Namrud. Raja Namrud itu termasuk di antara 5 raja di seantero dunia yang pada masanya menguasai seluruh dunia. Jadi seluruh dunia takluk tekuk lutut kepada 5 orang raja ini. Di antaranya Raja Namrud. Raja Namrud ini dari orang kafir, raja dari orang kafir yang ketika menjabat raja dia menguasai seluruh dunia. Seluruh belahan dunia ini, belahan bumi ini nyembah. Seluruh belahan dunia ini tekuk lutut kepadanya. Yang pertama dari raja kafir itu Raja Namrud. Yang kedua Raja Bukhtanasor. Ada 2 raja yang di masanya menguasai seluruh dunia. Dari orang kafir ada 2, yaitu Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Terus yang 3 ini dari orang beriman. Yang ketiga jadi raja menguasai seluruh dunia. Yang pertama Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud ini di eranya menguasai seluruh dunia. Seluruh raja di belahan bumi tekuk lutut takluk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan seluruh rakyatnya juga. Yang keempat
itu Raja Iskandar Dzulqarnain yang ceritanya disebut di surat Kahfi. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Raja Iskandar Dzulqarnain, Alexandria. Makanya di Mesir itu ada kota Alexandria. Itu tempatnya Raja Iskandar Dzulqarnain. Iskandar kalau bahasa baratnya ya Alexandria Iskandar. Bahasa Arabnya Iskandar. Yang kelima, belum dilantik oleh Allah, yaitu yang kelak akan datang di akhir zaman setelah dukhon, setelah asap menyelimuti bumi itu, baru nanti muncul Imam Mahdi, seorang pimpinan sentral yang ditunggu-tunggu oleh manusia seluruh dunia, karena dunia sudah kacau, banyak peperangan, banyak konflik terjadi. Nanti Imam Mahdi ini muncul sebelum Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul, baru Imam Mahdi kewalahan. Banyak fitnah di mana-mana, banyak sulap, banyak sihir dan lain sebagainya. Orang mati bisa dihidupkan lagi oleh Dajjal. Kayak gitu. Kalau sekarang kan cuma antek-anteknya, fitnahnya yang masuk ke kita. Kita yang ahli marah, kita yang sering maksiat karena dapat fitnah Dajjal. Makanya sebelum salam itu sunat doa, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dan dari fitnah cobaan ujian di saat aku masih hidup dan di saat aku sudah mati, dan dari cobaan fitnahnya Dajjal. Dajjal memang belum keluar, nanti keluarannya setelah Imam Mahdi. Tapi fitnahnya sudah masuk merajalela di seluruh belahan bumi. Orang yang melanggar perintah Allah karena kena racun fitnah Dajjal. Jadi bala tentara jinnya yang kemana-mana. Kalau Dajjalnya nanti keluar setelah Imam Mahdi muncul. Dajjal akan mati setelah Nabi Isa Al-Masih turun ke bumi. Ya, satu-satunya manusia yang bisa membunuh Dajjal kelak diizini oleh Allah cuma Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi yang masih hidup. Beliau meskipun Nabi, beliau termasuk umatnya Nabi Muhammad, sekaligus sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, sahabat itu definisinya adalah manijatama'a bin Nabi wa amana nabi hayya. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di saat Nabi Muhammad masih hidup, dan dia bukan hanya bertemu tapi beriman kepada ajarannya, itu sahabat Nabi. Berarti Nabi Isa Al-Masih yang diangkat ke langit, Nabi Khidir menjaga laut, Nabi Ilyas menjaga darat atau hutan, itu semuanya Nabi, tapi juga sahabat Nabi, karena pernah bertemu Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad hidup. Jadi ketiga Nabi yang masih hidup itu, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, beliau itu umatnya Nabi Muhammad. Di samping beliau Nabi, juga umatnya Nabi Muhammad. Tidak pakai syariatnya sendiri, sudah dinasah syariatnya. Jadi Nabi Isa Al-Masih turun bumi meneruskan syariatnya Nabi Muhammad, karena beliau umatnya Nabi Muhammad. Status nabinya ya tetap, tapi karena dia Nabi yang hidup di eranya Nabi Muhammad, akhirnya jadi umatnya Nabi Muhammad. Kayak gitu. Jadi jangan salah paham. Nabi Ibrahim ini datuknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Nanti ceritanya akan kita bahas. Nabi Ibrahim itu dulu, kalau di kitab Qaumul Tughyan ada cerita. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad, sama kayak Nabi Isa Al-Masih, sama kayak Nabi Khidir, kayak Nabi Ilyas. Dalam artian belum diwafatkan, tapi Allah tidak mengizini. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim adalah mbahnya Nabi Muhammad, leluhurnya Nabi Muhammad, datuknya Nabi Muhammad SAW. Masa mbahnya jadi umatnya? Nah, etis ini kan jadi nabi. Nah, dia yang ajarannya diteruskan oleh ajaran cucumu. Makanya di Al-Quran ada ayat
an hauhaina ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Aku perintahkan dirimu Muhammad agar mengikuti agamanya leluhurmu, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ikut ajarannya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim ikut ajarannya Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu tidak diizini oleh Allah untuk jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Ibrahim minta izin lagi. Ya Allah, kalau memang kau tidak memperkenankan diriku jadi umat Muhammad, izinkan aku agar aku bisa bersodakoh yang pahala sodakohku jariyah mengalir terus sampai hari kiamat. Akhirnya Nabi Ibrahim ini diangkat ke surga, dibawa oleh malaikat Jibril. Setelah itu suruh ngambil kafur surga. Kafur surga ini ditiup dari surga. Semua kafur yang tersebar dan jatuh ke bumi itu jadi lautan. Jadi lautan yang menghasilkan garam. Garam itulah yang dimaksud sodakohnya Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Jadi setiap hari kita makan garam, pasti ibu kita goreng tempe dikasih garam, goreng ikan asin pun dikasih garam, masak sayuran dikasih garam. Karena garam itu sodakohnya Nabi Ibrahim kepada umat Muhammad yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Itu cerita ini saya kutip di kitab Qomi Utuyan, ada ceritanya. Jadi setiap hari kita makan. Makanya di antara sunnah Rasul itu kalau makan dikasih garam, itu sunnah Nabi Muhammad ke anak Nabi Muhammad. Karena garam ini mengenang jasa leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita bahas ceritanya Nabi Ibrahim yang sudah berjasa kepada kita, sedekah garam kepada kita. Ya, gitu. Nabi Ibrahim ini terlahir dari bapak ibu yang tidak ikut ajarannya Allah. Beliau seorang ahli falsafat, ahli filosof, ya, mencari Tuhan. Pernah Nabi Ibrahim menyembah bintang, pernah Nabi Ibrahim pernah menyembah rembulan, pernah menyembah matahari. Terus beliau tobat, dikasih ilham oleh Allah, dikasih inspirasi masuk ke dalam hatinya, dikasih tahu kalau Tuhanmu adalah yang punya langit, bumi dan seisinya. Siapa namanya? Yaitu Allah. Dikasih tahu hatinya. Akhirnya beliau beriman kepada Allah, sekaligus dilantik menjadi Rasulullah, nabinya Allah. Gitu. Sejak beliau dapat inspirasi dari Allah, punya ilmu dalam hatinya, dikasih petunjuk oleh Allah kalau Tuhanmu adalah bukan bintang, rembulan dan matahari, tapi Tuhanmu yang punya itu semua, Tuhanmu yang punya isinya langit dan bumi. Mulai sejak itu Nabi Ibrahim mulai mengajak orang tuanya agar nyembah Allah, ditolak. Mengajak ibunya nyembah Allah, ditolak. Ngajak kaumnya, ditolak. Sampai ujung-ujungnya beliau merobohkan patung-patungnya Raja Namrud yang tidak lain adalah bikinan ayahnya sendiri, yaitu Azar. Nabi Ibrahim ini punya saudara namanya Harun. Harun ini punya anak namanya Lut yang kelak jadi nabi. Jadi Nabi Lut alaihissalam itu ponakannya Nabi Ibrahim, keponakannya Nabi Lut bin Harun. Harun itu masih saudara kandungnya Nabi Ibrahim. Setelah kasus itu, kasus penghancuran berhala kecuali yang paling besar, man fa'ala hadza bi aliyatina ya Ibrahim, siapa yang melakukan ini semua, menghancurkan berhala-berhala kami ini, bal fa'alahum kabiruhum hadza. Gini tangannya Nabi Ibrahim gini ketika ngomong bal fa'alahum kabiruhum hadza, semua berhala dihancurkan kecuali yang paling besar tidak dihancurkan. Bal fa'alahum kabiruhum hadza, yang melakukan ini semua adalah yang paling besar. Beliau tangannya gini, jari telunjuk nunjuk ke berhala, ibu jarinya nunjuk ke dirinya sendiri. Yang melakukan ini semua ini yang paling besar ini. Tapi tangannya gini, beliau berarti tidak bohong kan?
pakai batik tauriah, istilah kitanya kalau bahasa Balago batik tauriah, sindiran. Yang melakukan ini semua adalah yang paling besar. Mau tidak mau tetap dia akhirnya dibangunkan api unggun. Ini akhirnya mereka karena kekesalan hatinya kepada Nabi Ibrahim, mereka semua bilang, ngasih saran ke Raja Namrud, ubunu lahu bunyanan, bangunkan gedung besar untuk Ibrahim, fa'amla'uhu hatoban, yang kalian isi dengan kayu bakar, wadrimuhu binnar, lalu timbuni kayu bakar itu dengan api. Fa'idal tahaba, kalau sudah apinya membara, api unggunnya membara, fa'alquhu fil jahim, lemparkan Ibrahim ke dalam api tersebut. Fa'aradu bi kaidan, akhirnya kaumnya Raja Namrud ini melakukan kaidan, sanduboyo. Sanduboyo tipu muslihat, rekayasa untuk biilqai finnar, untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api unggun tersebut, litahlikahu, agar api itu membakar Nabi Ibrahim sekaligus mematikannya. Tapi sayang Allah punya rencana lain. Faja'alnahumul asfalin, mereka aku jadikan kecewa. Fakharaja minan nar salimin, Ibrahim keluar dari api itu dalam keadaan selamat, tidak terbakar. Di sini dijelaskan ketinggian dan lebarnya api unggun itu di sini. Nah, ini bangun sebuah gedung haiton minal hajar, tembok dari batu, tuluhu fis sama, yang panjangnya tembok itu, gedung itu di langit, menjulang tinggi ke langit, ukuran salasuna dhiro'an, 30 dhiro'. Dhiro'nya orang dulu itu, kalau dhiro' bahasa sekarang lengan bagian bawah. Tapi lengannya orang dulu itu bisa 1 meter 2 meter. Orang dulu kan besar-besar. Jadi kalau kita bahasanya sekarang anggaplah 1 meter ya. Berarti kalau 30 dhiro', 30 meter ketinggiannya. 30 meter ketinggian gedung yang mau ditimbuni kayu, yang dibuat wadahnya kayu. Jadi tingginya 30 meter. Lebarnya wa'ardu isruna dhiro'an, lebarnya 20 dhiro', 20 hasta. Anggap kita hitung globalnya, kalau sekarang gampangannya ya 20 meter. Jadi tingginya 30 meter bangunan itu yang mau diisi kayu itu, lebarnya 20 meter. Setelah itu difuli kayu, jadi dibikin kayak tembok gitu, kayak pagar gitu. Lalu diisi kayu bakar. Setelah tinggi, wa mala'u bil hatab wa uqadu alainar, lalu kayu bakar itu dikasih api, dinyalakan api unggunnya. Summa tahayyaru fi kaifiyati ramyi, lantas setelah apinya membara, api yang sudah tinggi itu membara, mereka kebingungan gimana cara melemparkan Ibrahim sementara tingginya 30 meter. Kalau kita bawa masuk, kita sendiri juga ikut terbakar. Bingung, kebingungan kaumnya Raja Namrud mau membakar Nabi Ibrahim, bingung, masih rapat pleno dulu. Menurut ini gimana pendapatnya? Menurut saya kita bawa, nanti kita lemparkan, nggak mungkin nyampe ke atas. Kalau masa kita mau naik ke tembok ini, nggak mungkin. Usulannya khilaf ulama. Akhirnya datang iblis, fa'amalahum iblis al-manjaniko. Iblis datang dengan membuatkan alat manjanik. Tahu manjanik? Manjanik itu semacam ketapel besar. Ketapel besar, panteng besar ya. Yang seukuran, itu pelurunya seukuran badan manusia guys. Jadi iblis membuatkan ketapel besar untuk Raja Namrud. Di situ diisi Nabi Ibrahim. Fasona'u wa dha'u fihi wa ramau fihi. Fasorat, akhirnya Nabi Ibrahim ini
pantengkan ya, di apa istilahnya itu, dilemparkan pakai alat manjani gitu. Ini terbang langsung berada di atas, paling atas api unggun. Mereka bersorak-sorak rame karena merasa puas. Ini orang atau manusia yang telah membakar, yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Sampai habisnya api. Di situ banyak cicak-cicak. Di api unggun itu banyak cicak-cicak. Semua cicak-cicak yang ada di kayu, setiap apinya mau mati, semuanya niup. Semuanya niup. Akhirnya mulai sejak kejadian itu datang syariat Nabi Muhammad mensunatkan membunuh cicak. Kalau bisa sekaligus mati. Jadi kenapa wazal atau cicak itu sunat dibunuh? Karena cicak pernah menolong Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Gara-gara itu, gara-gara kasus itu hasilnya cicak itu sunat dibunuh. Makanya rumah kalau ada cicaknya itu sampai curigai, berarti ada setan yang datang, ada jin datang, ada iblis datang. Makanya bunuh aja, segera usir. Apalagi sampai ditelei cicak atau dikencingin cicak. Tadi di rumah itu berarti ada penghuni yang jahat. Tanda-tandanya gitu. Segera matiin, segera bunuh. Tadi itu mungkin bisa. Takut kirimannya versi itu. Jadi gara-gara itu kasus cicak sunat dibunuh di syariatnya Nabi Muhammad. Kita lanjut ke berikutnya. Waqala, setelah melihat Nabi Ibrahim selamat, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api katanya Allah, jadilah engkau dingin, adem untuk Ibrahim, penyelamat untuk Ibrahim. Jadi tidak terasa panas Nabi Ibrahim dibakar. Ya narukuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman dan penyelamat untuk Ibrahim ala Ibrahim. Jadi tidak mempan dibakar. Kecewa akhirnya, ternyata masih hidup orangnya. Padahal api setinggi itu 30 meter ya, lebarnya 20 meter, isinya kayu semua. Sampai habis, tinggal arengnya doang. Nabi Ibrahim enak jalan di atas api, masih hidup. Semuanya terkesima, termasuk Raja Namrud. Aneh orang ini, termasuk orang tuanya Nabi Ibrahim. Karena apa? Orang tuanya Nabi Ibrahim merasa dipermalukan oleh Nabi Ibrahim. Dia abdi dalam raja, ternyata anaknya tidak mau mengabdi kepada Raja Namrud. Karena Raja Namrud juga ngaku Tuhan. Akhirnya diusir sama orang tuanya. Pergi, tidak diakui sebagai anaknya. Pergi kau dari hadapan kami. Kamu mulai detik ini bukanlah anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak kecewa. Setiap hari Nabi Ibrahim mengistighfarkan untuk kedua orang tuanya, terutama ayahnya, memintakan ampunan kepada Allah. Sampai jelas-jelas ayahnya menjadi adullah, musuhnya Allah, mati dalam keadaan kafir. Baru Nabi Ibrahim berhenti baca istighfar. Hikmahnya apa? Ketika orang tua kita ahli maksiat, ketika orang tua kita jahat, melanggar perintahnya Allah, entah itu kafir, entah itu dia tidak pernah sholat fardu, tidak pernah puasa Ramadan, kita selaku anak tetap wajib doa birrul walidain, doa baik untuk kedua orang tua kita, mohonkan ampun kepada Allah, barangkali dapat hidayah. Sampai kapan? Sampai jelas-jelas orang tua kita menjadi musuhnya Allah, mati dalam keadaan kafir, baru berhenti istighfarnya. Kayak Nabi Ibrahim juga gitu. Beliau meskipun ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tuanya, beliau tidak putus asa memohonkan ampunan untuk ayahnya. Sampai jelas-jelas ayahnya menjadi musuh Allah, mati dalam keadaan kafir, baru tidak didoakan lagi. Waqala,
Dawuh setelah beliau diusir oleh keluarganya, waqala lan dawuh sapa Nabi Ibrahim, ini sakdune ingsun zaibun iku budalan ila rabbi maring pangeran ingsun. Ayat tegese muhajirun iku hijrah ilahi maring rabbi min daril kufri saking negara kafir. Saya din bakal nuduhaken sapa rabbi ni ing ingsun. Saya di bakal nuduhaken sapa rabbi ni ing ingsun ila haitsu maring panggonan amara merentah ni ing ingsun rabbi sapa pangeran ingsun bil masyuri kelawan bali ilaihi maring haitsu amara rabbi amaroni rabbi wa utawi haitsu amaroni rabbi asyamu iku negara Syam. Balamma moko ari kalane wasolat tutuk sapa Ibrahim ilal ardi maring bumi al muqaddasati kang den suciaken. Al muqaddasati kang den suciaken qala dawus doa sapa Nabi Ibrahim, Rabbi do pangeran ingsun hab maringono panjenengan li maring ingsun ai tegese waladan ing putra minas solihina setengah pira-pira wong saleh. Babasyarna maka awe bebunga sapa ingsun Allahu ing Ibrahim. Babasyarna maka awe bebunga sapa ingsun Allahu ing Ibrahim biwulamin kelawan putra halimin kang aris. Halimin kang aris ai tegese dhilmin kang duwe kang anduweni sifat aris kasirin kang akeh. Kasirin kang akeh. Setelah diusir dari kampungnya, Nabi Ibrahim bilang, inni dhahibun ila rabbi, sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku. Yang dimaksud adalah hijrah kepada Tuhanku. Aku pindah rumah dari negara kafir menuju negara yang Allah perintahkan untukku. Saya din yang sudah Allah berikan hidayah untukku untuk pindah di tempat itu. Ila haitsu amaron rabbi bil masir ilai, menuju sebuah tempat yang Allah perintahkan untuk dihijrahi, untuk dipindahi, yaitu wa Syam, yaitu negeri Syam. Syam zaman itu masih mencakup wilayah Suriah, wilayah Palestina, wilayah Yordania, wilayah Lebanon, wilayah Israel, sebagian wilayah Irak dan Persia. Syam zaman itu mencakup keseluruhannya termasuk Lebanon, Palestina. Jadi beda dengan Syam zaman sekarang. Kalau Syam sekarang kan cuma Syria. Kalau Syam zaman dulu itu mencakup Syria, Jordania, ya Israel, ya termasuk Palestina, termasuk Lebanon, Gaza Palestina ya, termasuk itu. Sebagian dari wilayah Irak itu ada yang masuk kategori Syam. Ketika beliau sampai di sebuah bumi yang disucikan oleh Allah, Ardil Muqaddasah di sini yang dimaksud adalah Palestina. Lama kharaja minan nar saliman, ketika Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat, walam yahtadi min qaumihi ahadun, tidak ada satupun kaumnya yang mau beriman kepada Allah. Hajara huwa walud wa ibnu akhihi wa saratu zaujatu ila ardi Syam. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah bersama keluarganya yang diajak pindah dari negeri kafir itu menuju negeri yang aman, yaitu Syam. Itu keluarganya diantaranya yaitu Lut, Nabi Lut ibnu Akhi, yang merupakan putra dari saudara kandungnya yaitu Harun. Bapaknya Nabi Lut juga tidak mau diajak hijrah. Nabi Lut ponakannya ini percaya kalau pamannya ini adalah nabinya Allah. Ya paman, saya ikut paman, saya ikut antum paman. Istrinya Nabi Ibrahim yaitu yang bernama Siti Syarah. Siti Syarah ini ibunya Nabi Ishak. Kalau ibunya Nabi Ismail namanya Siti Hajar.
Jadi Nabi Ibrahim punya istri 4, tapi yang 2 yang paling terkenal. 2 yang paling terkenal yaitu Siti Sarah sama Siti Hajar. Siti Sarah ibunya Nabi Ishak, kalau Siti Hajar ibunya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Nabi kita berarti anak cucunya Siti Hajarnya. Nabi selain Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, berarti dari jalur istrinya yang bernama Siti Sarah. Jadi yang diajak pindah pada waktu itu, pada waktu hijrah ke Syam, Nabi Ibrahim masih belum punya momongan. Siti Sarah masih belum memberikan putra, masih belum dikaruniai anak Nabi Ishak. Jadi lama nggak punya anak. Jadi bertiga sama Nabi Lut sama istrinya Siti Sarah hijrah ke Syam. Anak sudah diusir oleh rakyatnya Raja Namrud ini, nggak boleh tinggal di kampung itu. Ila ardi Syam. Jadi ketiga orang ini adalah awwalu man hajara minal khalqi fi ta'atillah, merupakan manusia pertama yang hijrah di dalam taat kepada Allah. Di antara semua manusia, orang-orang yang pertama kali hijrah demi taat kepada Allah itu Nabi Ibrahim, Nabi Lut sama Siti Sarah. Pada waktu itu Nabi Lut masih belum diangkat menjadi nabi, masih muda. Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim. Ila Rabbi maksudnya hijrah, pergi menuju Tuhanku, yang dimaksud bukan menuju rumahnya Allah. Di sini Al-Qur'annya inni dzahibun ila Rabbi. Aku berangkat, aku pergi, aku berhijrah menuju Tuhanku. Yang dimaksud adalah ai ila ibadati Rabbi wa ta'ati. Aku berhijrah untuk ibadah kepada Tuhanku, untuk taat kepada Tuhanku. Disuruh hijrah, disuruh pindah rumah menuju tempat yang sudah Allah kasih tahu. Saya din yang sudah Allah kasih tahu, yaitu Syam. Karena di dalam tempat itu mafihi sholahu dini, terdapat kebaikan agamaku, kata Nabi Ibrahim, wa buluhu matolibi, dan tercapainya cita-citaku. Dan cita-citanya Nabi Ibrahim ingin punya momongan, masih belum terwujud. Di saat beliau perjalanan safar, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniai aku putra yang soleh, sebagian dari orang soleh. Babasyarnahu bi ulamin halim, lalu aku beri kabar bahagia, aku wahyukan kepada Ibrahim, aku karuniai putra yang halim, putra yang sangat bermurah hati, putra yang sangat sabar. Jadi di atas sabar itu ada hilmun, sifat yang sangat sabar, yang disebut aris, bahasa Jawanya aris, tapi kalau diterjemahkan ya sangat bermurah hati. Di sifat murah hati itu di atasnya sabar kelasnya. Siapa yang dimaksud gulamin halim? Yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail ini meskipun ulama khilaf ya tentang gulamin halim ini, ada yang bilang Nabi Ishak, ada yang bilang Nabi Ismail, tapi pendapat yang kuat menyatakan yang dimaksud gulamin halim pada saat perjalanan Nabi Ibrahim hijrah ke Syam ini adalah Nabi Ismail. Dari sini bisa kita tarik benang merah ya. Bisa kita tarik kesimpulan, di antara doa mustajab adalah doanya musafir, orang yang sedang perjalanan, yang sedang safar, itu punya doa yang mustajab karena status orangnya. Ada 3 orang yang doanya mustajab karena status kepribadiannya. Satu musafir, orang musafir kalau dungo mandi mustajab. Yang kedua maridun, orang yang sakit. Makanya kita sunat menjenguk orang sakit, ninju orang sakit itu tujuannya ya bukan banyak tanya ente sakit apa, katanya dokter, kencing manis, kolesterol, kanker, darah tinggi, tumor ya.
Bukan banyak tanya gitu, tapi kita datang nemui orang yang sakit itu disuruh minta doa, karena doanya orang yang sakit itu mustajab. Tidak ada tirai penghalang antara dia dengan Allah. Doanya orang sakit itu. Jadi jangan ditanyai terus, akhirnya sing loro wegan jawab. Iki nyambangi ngentekno jajan. Nah biasanya orang sakit di sekitarnya pasti banyak makanan karena banyak yang jenguk ya. Jenguk ngentekno jajan ya. Banyak komentar lagi. Tapi kita banyakin doa. Jadi gini bahasanya. Yes, semoga jenengan cepat sembuh, diberi keselamatan, sehat lahir batinnya, terus sakitnya segera diangkat oleh Allah, penyakitnya, musibahnya, dan jenengan juga doakan saya hajatnya dikabulkan oleh Allah, diberi rezeki yang barokah, yang halal, hutang-hutang saya dilunasi semua oleh Allah. Kalau doanya orang sakit itu mandi, coba buktikan. Istighfarnya orang sakit dengan orang sehat itu beda. Nyebutnya orang sakit dengan orang sehat itu beda. Kalau orang sehat nyebut Allah itu enggak terlalu hatinya. Mulut nyebut Allah biasa enteng. Tapi kalau orang sakit, dia kesakitan nyebut Allahnya sungguhan. Ya Allah, astagfirullah, beneran istighfarnya. Mati. Takut mati kan ya. Mulai ingat dosa-dosanya. Ada tanda-tandanya orang yang dicintai Allah itu dikasih musibah sakit. Makanya semua musibah itu katanya yai saya, Yai Hasani, semua musibah itu gara-gara dosa kita sendiri. Jadi ketika sakit banyak istighfar kepada Allah juga. Karena apa? Semua sakit itu melunturkan dosa-dosa kita, biar cepat habis dosanya, diselingi istighfar. Kalau sudah habis ya cepat sembuh, cepat diambil ya enggak apa-apa. Enak namanya. Tapi banyak istighfar. Terus yang ketiga, di antara orang yang mustajab doanya karena status kepribadiannya, yang pertama apa tadi? Musafir, orang sakit, marid. Yang ketiga itu madlum, orang yang ditolimi, orang yang dianiaya. Kayak Ferry kan terzolimi terus ya. Sampai berarti doanya mustajab. Setiap datang ke sini kena ledekan, kena aneh. Tapi doanya yang bagus. Doa ul madlum mustajabah. Doanya orang yang didolimi itu mustajab, tapi arahannya doa baik. Kayak Nabi dulu ketika didolimi oleh kaum Taif, Nabi dilempari batu, Nabi doa, mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Kalau memang kau tidak mentakdir bapaknya masuk Islam, takdirkanlah anaknya kelak masuk Islam, takdirkanlah cucunya yang masuk Islam. Sekarang mereka Taif sekarang mayoritas Islam ini gara-gara didoakan oleh Kanjeng Nabi. Beliau tidak putus asa, bapaknya tidak mau ngaji ilmu Islam, ilmu agama Islam, barangkali anaknya besok, barangkali cucunya besok, kayak gitu. Jadi orang yang ditolimi itu doanya mustajab. Mumpung dimustajabkan, doakan yang terbaik pasti. Jadi jangan mendoakan jelek, karena orang yang didoakan jelek itu bisa menuntut kelak di akhirat. Sebagaimana keterangan di kitab Bidaayatul Hidayah, sampai misal ditolimi orang, habis dipukuli, ke seorang yang memukuli sampai doakan jelek, ya Allah mudah-mudahan dia tidak selamat, ketabrak, kecelakaan. Akhirnya yang dolimi sampean itu kena imbas doanya sampean, akhirnya dia kecelakaan beneran. Jadi skornya 1-1 sudah. Skornya sudah 1-1. Sampean didolimi 1, dia kecelakaan 1. Kelak orang yang ini di akhirat bisa nuntut. Orang yang mendolimi kita, yang kita doakan jelek itu bisa nuntut atas doa jelek kita. Ya Allah, saya dulu kecelakaan gara-gara didoakan jelek. Sekarang saya menuntut doa jeleknya dia untuk saya, padahal saya sesama orang Islamnya. Jadi skornya 2-1, masih belum lunas. Makanya ketika kita didolimi jangan mendoakan jelek, doakan yang baik. Mudah-mudahan hatinya sadar, mudah-mudahan
Saya pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa ngasih pelajaran apa kepada dia, biar hatinya dapat hidayah. Entah tiba-tiba dia dikasih musibah oleh Allah bukan karena doa kita, tapi karena Allah sendiri yang menyadarkan hatinya, akhirnya minta maaf ke kita. Kayak gitu, tidak usah sampai atur sendiri musibahnya. Sampai pasrahkan kepada Allah, ya Allah, orang itu sudah mendolimi saya, beri hidayah hatinya. Hanya Engkau lah yang bisa menyadarkan hatinya. Saya pasrahkan semua kepadamu. Nanti semisal kita sudah doa kayak gitu, Allah sendiri yang ngasih musibah, berarti musibahnya bukan karena doa kita. Doa kita kan sudah baik. Akhirnya ujung-ujungnya dia tobat, sadar, minta maaf kepada kita. Kayak gitu caranya. Itu jangan salah paham. Makanya kita ambil hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim masih belum punya momongan, dalam keadaan status musafirnya, beliau memanfaatkan doa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, karuniai aku anak yang soleh ya Allah. Hanya istrinya bisa hamil. Siti Hajar dulu yang hamil, bukan Siti Sarah. Siti Hajar ini budaknya Nabi Ibrahim yang dinikahi karena disuruh oleh Siti Sarah. Karena Siti Sarah lama, di saat Nabi Ibrahim usianya sudah sepuh, Siti Sarah masih belum dikaruniai anak, belum ngasih momongan kepada Nabi Ibrahim. Hanya Siti Sarah nyuruh Nabi Ibrahim agar menikahi budaknya yang bernama Siti Hajar itu. Sudah untuk menikahi. Setelah menikahi Siti Hajar, hamil. Setelah hamil, selang berapa tahun kemudian baru Siti Sarah juga bisa hamil, yaitu hamil Nabi Ishak. Siti Hajar hamil Nabi Ismail. Kayak gitu ceritanya. Cerita perjalanan Nabi Ismail. Falamma balago, hari kalane wis tumeka, ma'ahu wis tumeka sapa gulamin halim, ma'ahu ing dalam sertane Ibrahim, Nabi Ibrahim, asya ing lumaku, asya ing lumaku. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak usia bisa berjalan bersama ayahandanya, usia bisa berjalan, sudah mulai ngerti, tegese yas'a lumaku sapa gulamin halim ma'ahu in dalam sertane Ibrahim, wa yu'inu lan nulungi sapa gulamin halim hu ing Ibrahim. Ketika Nabi Ismail bin Ibrahim sudah menapaki usia as-sa'ya, usia bisa berjalan, usia agak remaja, agak dewasa, bisa berjalan bersama ayahnya dan bisa membantu keperluan ayahnya, kebutuhan ayahnya. Ada yang bilang usianya berapa tahun, kila, dan ucapakan apa dawuh balawa wis tutuk sapa gulamin halim sab'a sinina ing umur 7 tahun, pitu pira-pira tahun. Wakila lan den ucapaken apa umur salasa asrota sanatan, 13 apane taune. Ketika usia Nabi Ismail sudah 7 tahun, ada yang berpendapat 13 tahun usia remaja. Kalau 7 tahun usia tamyiz, usia mulai pintar. Baru Nabi Ibrahim dapat ujian ketika putranya sudah menginjak usia bisa menemani perjalanan hidup beliau. Kola dawuh sapa Ibrahim, ya bunaya, putra cilik ingsun, ya bunaya, putra cilik ingsun. Ini bisa 7 tahun, bisa 13 tahun. Ini satune ingsun Ibrahim aro iku ningali sapa ingsun raaitu, tegese mimpi sapa ingsun fil manami ing dalam waktu turu, ningali sapa ingsun fil manami ing dalam waktu turu, ani ing satune ingsun Ibrahim albahu iku nyembelih sapa ingsun, albahu iku nyembelih sapa ingsun ka ing sira, wahai putraku,
Ismail, sesungguhnya aku pernah melihat dalam mimpiku, kebayang sesungguhnya aku menyembelih dirimu. Sesungguhnya aku menyembelih dirimu. Wa ru'yal anbiya utawi mimpine pira-pira nabi hakun iku bener. Wa af'aluhum utawi pira-pira kelakuane anbiya bi amrillahi ta'ala iku sebab perintah Allah Ta'ala. Wahai anakku, sesungguhnya aku pernah mimpi menyembelih engkau. Sedang mimpinya para nabi itu benar, datangnya dari Allah. Semua perbuatannya para nabi adalah atas dasar rekomendasi perintahnya Allah. Yang jelas ini wahyunya Allah. Saya diperintah menyembelih engkau. Pangdur moko ningalono sira, moko ngangen-ngangen sira. Pangdur moko ngangen-ngangen sira madza ing apa taro ningali sira. Taro ningali sira minar ra'yi saking mimpi. Sawara musyawarah rembukan sapa Ibrahim hu ing gulamin halim, hu ing gulamin halim liya nisa supaya ento aring sapa gulamin halim bidhibhi kelawan dan sembelih. Wayang kodulan nurut sapa gulamin halim lil amri maring perintah bihi kelawan dhabahi. Bagaimana pendapatmu nak? Saya mimpi menyembelih engkau. Gimana pendapatmu? Berarti Nabi Ibrahim dalam bahasa ini beliau musyawarah dengan Nabi Ismail agar Nabi Ismail rela disembelih, bahagia disembelih, nurut perintahnya Allah. Gimana pendapatmu nak? Berarti mimpinya ini bukan 1 kali 2 kali, tapi sampai 3 kali, sampai 3 malam mimpinya. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih Nabi Ismail ini sampai 3 malam. 3 kali tidur, 3 kali mimpi selama 3 malam. Di mimpinya kapan? Mimpi pertama malam 8 Dzulhijjah. Nah sekarang bulan Dzulqa'dah. Saya cerita ini sengaja karena hampir lebaran, biar kita ngerti sejarahnya bulan Dzulhijjah itu, biar ngerti. Mimpi pertama terjadi di malam tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut biasanya malam apa? Tarwiyah. Malam 8 Dzulhijjah disebut malam Tarwiyah. Malam 9 Dzulhijjah malam Arafah. Malam 10 Dzulhijjah disebut Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha, hari penyembelihan kurban. Jadi pada saat malam 8 beliau mimpi nyembelih Nabi Ismail. Akhirnya disebut malam Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya bingung, bimbang. Nabi Ibrahim bingung, ini benar-benar perintah Allah apa enggak? Ini enggak bercanda, enggak bergurau ini. Ini perintah Allah beneran apa hanya bunga tidur? Masa anak saya sembelih? Karena Nabi Ibrahim bimbang, ragu-ragu, bingung. Akhirnya malam tersebut dalam sejarah dikenang malam Tarwiyah. Kita puasa pun ada puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya bingung, karena Nabi Ibrahim masih belum yakin ini perintahnya Allah beneran apa tidak. Baru malam berikutnya, malam tanggal 9 Dzulhijjah, beliau mimpi lagi. Mimpinya sama, modelnya sama, nyembelih Nabi Ismail lagi. Malam itu, malam 9 Dzulhijjah disebut malam Arafah. Kenapa Arafah? Karena beliau mulai ngerti, mulai yakin. Arafah itu artinya yakin, mulai tahu kalau itu betul-betul perintahnya Allah. Akhirnya disebut hari Arafah. Hari mulai Nabi Ibrahim tahu dan sadar dan yakin kalau itu mimpi tersebut betul-betul perintahnya Allah, disuruh nyembelih Nabi Ismail. Hari berikutnya disebut Lailatul Nahar, hari Nahar. Nahar itu artinya hari penyembelihan. Nah, karena di surat
al-kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sholatlah Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Hari itu disebut hari nahar. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari tarwiyah karena masih ragu-ragu. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah karena mulai tahu kalau itu perintah Allah, yakin kalau itu perintahnya Allah. Hari tanggal 10 disebut hari nahar, hari nyembelih Nabi Ismail. Di situ ceritanya. Jadi sejarah Nabi Ibrahim ditarik kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi syariatnya Nabi Muhammad, karena syariatnya Nabi Muhammad meneruskan dan mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi tidak jauh beda sama. Terus tempat hijrahnya Nabi Ibrahim tadi, intaqalu min qaryatihi, tempatnya Raja Namrud itu aslinya Palestina, menuju Qaryati Lut, menuju kampungnya Nabi Lut, diutus oleh Allah bahwa Sodom, kaum Sodom, tulisannya Sazum, kaum Sodom itu termasuk wilayah Sam juga. Jadi Nabi Ibrahim hijrah bersama keluarganya dari negara Palestina menuju negara Sodom yang tempatnya ada di Syam. Untuk apa hijrah? Liihlaki qaumi, untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Sebagaimana kisah ini juga dikutip di surat Hud dan surat Az-Zariyat. Di kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut ini cinta sesama jenis. Yang laki senang laki-laki, yang perempuan senang perempuan. Sampai oleh Nabi Lut ditawari putrinya yang cantik-cantik, nggak mau mereka, pengennya nikah sesama jenisnya, bukan lawan jenis. Makanya disebut, istilah itu homoseks disebut sodomi karena diambil dari bahasa kaum Sodom, kayak gitu. Makanya homoseks ya. Kalau perempuan sama perempuan istilahnya lesbian. Kalau laki-laki sama laki-lakinya homoseksual, homoseks ya, kayak gitu. Kalau lawan jenis apa ya? Kalau lawan jenis laki sama kayak gitu. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Jadi memang sengaja Allah bikin film para nabi, cerita para nabi ini mengandung hikmah besar. Hikmah Nabi Ibrahim diusir oleh rakyatnya, oleh orang-orang kampungnya, akhirnya pindah ke kaum Sodom ini biar membantu dakwanya Nabi Lut. Nabi Lut ini bukan hanya diruatkan oleh rakyatnya, bahkan istrinya Nabi Lut pun tidak percaya kalau suaminya ini nabinya Allah, tidak beriman kepada Nabi Lut. Akhirnya istrinya Nabi Lut ini mati dalam keadaan kafir. Ada dua nabi yang istrinya ditakdir mati kafir, anaknya ditakdir mati kafir, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah jadikan perumpamaan untuk orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abadaini solihaini fakhanatahuma falam yuniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Kedua wanita ini, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini, kanata tahta abadaini, berada di dalam naungan, di bawah naungan dua pria yang soleh, hamba Allah yang soleh, yang diangkat menjadi nabi. Fakhonatahuma, sayang kedua wanita ini berkhianat kepada suaminya. Falam yuniya anhuma minallahi syai'a, sayang Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa membela kedua istrinya dari azab Allah, dari siksaan Allah. Tetap kedua istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut ini masuk neraka. Qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Jadi tidak setiap istrinya kiai jadi wali juga, tidak setiap istrinya wali jadi wali juga, tidak setiap istrinya nabi jadi wanita sholihah. Kadang ada nabinya Allah, walinya Allah
yang diuji istrinya sendiri, yang diuji anaknya sendiri. Buktinya anaknya Nabi Nuh juga mati kafir, Kan'an. Tapi ada yang beriman, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Ini beriman kepada ajaran Nabi Nuh. Tapi yang satunya Kan'an mati kafir bersama ibunya karena tidak mau ikut ke atas perahu di saat banjir tufan. Anaknya Nabi Lut ini juga beriman, ikut keluar dari kaum Sadam. Nanti pergi lagi nih dari kaum Sadam. Sementara istrinya tidak mau. Makanya dihujani batu juga mati bersama kaumnya Nabi Lut. Itu hikmahnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, tentang ceritanya Nabi Ibrahim, tentang ceritanya Nabi Lut, terutama cerita syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut di pertemuan berikutnya filmnya. Kalau film itu bersambung, tunggu episode berikutnya. Film selesai. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi faj'alhu mujtamana wa yatubu husnul khitami wa dina qad sa'ana min atayyakal jisami. Rabbi faj'al mujtamana wa yatubu husnul khitami wa dina qad sa'ana min atayyakal jisami. Rabbi faj'al mujtamana wa yatubu husnul khitami wa dina qad sa'ana min atayyakal jisami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.